Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah konsep dasar IPA 2. Di sini kami akan membawakan materi mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hidayanti, dan kemudian saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang lain. Yang pertama ada Siti Nur Fauzia, ada Lila Kamila, ada Nur Salsabila Rahayu, ada Suhayati, dan ada Wadikato Alfalia. Jangan lupa disimak ya teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan getaran? Menurut pendapat beberapa para ahli, menyebutkan bahwa getaran, menurut Sumakmur, tahun 2009, getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Getaran ini menyebar kepada lingkungan dan merupakan bagian dari tenaga yang sumbernya adalah mesin atau peralatan mekanis. Selanjutnya, menurut Anizar tahun 2009, ciri utama getaran adalah frekuensi dan intensitas sebagai amplitude, kecepatan, dan percepatan. Getaran atau vibrasi adalah faktor fisik yang menjalar ke tubuh manusia, mulai dari tangan sampai ke seluruh tubuh turut bergetar. Akibat getaran, peralatan yang digunakan di tempat kerja akan mengalami pergetaran. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dari getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Salah satu ciri getaran adalah adanya amplitude, yaitu simpangan terbesar suatu getaran. Yang kedua, getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Getaran juga dapat menjalar dari tangan sampai ke seluruh tubuh turut bergetar. Oscillation akibat getaran peralatan yang digunakan di tempat kerja. Selanjutnya, jenis-jenis getaran. Getaran terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada getaran bebas. Getaran bebas, apa sih yang dimaksud dengan getaran bebas? Getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri lalu dibiarkan secara bebas. Getaran bebas akan menghasilkan frekuensi yang natural karena sifat dinamika dari distribusi, massa, dan kekuatan yang membuat getaran. Contohnya, bandul yang ditarik kemudian dilepaskan dan dibiarkan akan menghasilkan getaran sampai pergerakan bandul tersebut berhenti. Yang kedua ada getaran paksa. Apa sih yang dimaksud dengan getaran paksa? Getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Contohnya, getaran rumah yang roboh ketika gempa bumi. Selanjutnya yaitu getaran pada bandul sederhana. Getaran pada bandul sederhana ada contoh dari sebuah bandul. Misalnya bandul ini ada gerakan A, B, dan C. Di mana titik keseimbangannya merupakan di titik B, yaitu di tengah-tengah, dan amplitudenya adalah titik B dan A dan B dan C. Jadi titik keseimbangannya ada di B. Ketika bandul itu melakukan pergerakan ke kanan, ke A, berarti itu titik amplitude. Dan ketika bandul melakukan pergerakan ke kiri, ke C, itu juga titik amplitude. Berdasarkan pada bandul tersebut, satu kali getaran adalah satu kali pergerakan bandul dari titik A, B, C, dan B, A. A, B, C, B, A. Satu kali getaran juga dapat dihitung titik mulainya dari titik B atau titik C. Jadi titik keseimbangan dari bandul itu bukan hanya di titik B, tapi juga bisa di titik C. Jika semakin lama gerakan bandul akan semakin kecil yang menyebabkan titik getaran pertama yang merupakan amplitude dari bandul tersebut. Selanjutnya ada getaran pada pegas. Getaran pada pegas yang diberikan beban satu kali getaran pada pegas tersebut BAC AB satu kali getaran juga bisa dihitung dari titik mulainya dengan titik A atau titik C. Getaran pada pegas ini bisa kita lihat dari
Contohnya itu per apabila per itu mendapat tekanan, ia akan ke bawah dan ke atas. Nah, gerakan dari ke bawah dan ke atas inilah yang disebut dengan amplitudo. Baiklah, selanjutnya ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Amplitudo diartikan merupakan jarak paling jauh dari titik keseimbangan saat terjadi getaran. Dan pada gambar bandul sederhana di bawah ini, titik keseimbangannya adalah titik B dan amplitudonya adalah BA dan BC. Karena semakin lama gerakan bandul akan semakin kecil, sehingga titik getaran pertama yang merupakan amplitudo dari bandul tersebut. Dan pada gambar yang kedua ada pegas. Titik keseimbangannya merupakan titik A dan amplitudenya adalah AB dan AC. Karena semakin lama gerakan pegas juga akan semakin melemah, karena getaran pertama yang merupakan amplitudo dari bandul tersebut, dari pegas tersebut. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Selanjutnya ada frekuensi dan periode. Apa sih frekuensi itu? Nah, frekuensi adalah banyak jumlahnya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Satuan frekuensi dalam sistem internasional yaitu Hertz atau Hz. Dalam fisikanya, frekuensi disimbolkan dengan huruf P. Dan yang kedua ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Satuan periode dalam sistem internasional yaitu sekon atau S. Dalam fisika, periode disimbolkan dengan huruf T. Nah, di sini ada hubungan antara frekuensi dan periode. Apa sih hubungannya? Frekuensi adalah waktu yang di periode dan frekuensi saling berhubungan dan dapat dihubungkan satu dengan lainnya. Periode merupakan kebalikan dari frekuensi, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, didapatkan persamaan hubungan antara frekuensi dan periode. Di sini ada rumus frekuensi dan periode. Frekuensi getaran rumusnya P sama dengan N per T. Keterangannya, P yaitu frekuensi satuan Hertz atau disingkat Hz, N jumlah getaran, T yaitu waktu satuan sekon disingkat S. Dan ada rumus periode, rumusnya T sama dengan T per N. Keterangannya, T sama dengan periode satuan sekon disingkat S, T sama dengan waktu satuan sekon disingkat S, dan N jumlah getaran. Selanjutnya ada sumber getaran. Dari manakah sumber getaran? Nah, di tempat kerja banyak peralatan kerja yang menghasilkan getaran secara luas digunakan dalam proses industri seperti dalam perakitan kapal, otomotif, industri, logam, alat angkut, transportasi, atau getaran seluruh tubuh ataupun getaran lengan tangan. Selanjutnya gelombang. Apa yang dimaksud dengan gelombang? Pengertian pertama gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Suatu gelombang dapat terjadi karena adanya medium dan energi. Sedangkan gelombang yang tidak menggunakan medium dapat merambat tersebut gelombang elektromagnetik. Pengertian kedua gelombang adalah getaran di mana di dalam sebuah getaran yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan medium tertentu. Jadi intinya gelombang yaitu sebuah osilasi yang dapat diulang dan bisa merambat dengan melalui media tertentu atau tanpa media perantara. Jenis-jenis gelombang. Jenis gelombang menurut zat perantara. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatannya memerlukan medium, contohnya seperti gelombang salju dan gelombang air. Dan yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium, contohnya seperti cahaya tanpa sinar gamma dan sinar X. Selanjutnya ada gelombang menurut arah. Yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang yang arah dalam getarannya yakni secara tegak lurus dengan arah yang rambat. Contohnya seperti gelombang permukaan air, gelombang cahaya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya seperti gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Selanjutnya ada gelombang menurut amplitudo dan fasenya. Yang pertama ada gelombang stasioner, gelombang yang fasenya berubah atau tidak sama, dan gelombang yang amplitudo yang dalam setiap titiknya di mana gelombang bergerak. Yang kedua ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang beramplitudo dan dalam fasenya sama dalam setiap titik terhadap gelombang. Selanjutnya ada besaran dalam gelombang.
ada panjang gelombang, periode dan frekuensi, cepat lambat gelombang, gelombang berjalan, persamaan simpang, persamaan kecepatan, persamaan percepatan, sudut fase gelombang, beda fase. Selanjutnya besaran-besaran dalam gelombang. Yang pertama panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu periode. Yang kedua ada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang. Rumusnya yaitu periode sama dengan waktu per jumlah getaran. Selanjutnya terdapat rumus frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Rumusnya itu F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi, satuannya Hertz atau disingkat Hz, N adalah jumlah getaran, T adalah waktu, satuannya sekon atau bisa disingkat S. Selanjutnya terdapat cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Jarak yang ditempuh oleh gelombang adalah dalam 1 detik. Rumusnya itu V sama dengan lambda kali F sama dengan lambda per T, di mana F adalah frekuensi satuannya Hertz, T adalah periode gelombang satuannya sekon, T adalah cepat lambat gelombang satuannya meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang satuannya adalah meter. Selanjutnya gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Selanjutnya persamaan simpangan. Gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan. Selanjutnya persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Selanjutnya terdapat persamaan percepatan. Persamaan percepatan merupakan turunan kedua dari simpangan. Selanjutnya terdapat juga sudut fase gelombang. Sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Selanjutnya fase gelombang. Besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Beda fase. Perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Selanjutnya terdapat periode bandul. Bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik, yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Selanjutnya terdapat peristiwa pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Gelombang air dan bumi adalah gelombang mekanik. Contohnya, gelombang cahaya dan radio adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya dapat dipantulkan oleh cermin. Selanjutnya terdapat video gelombang. Selanjutnya tentang perambatan bumi. Perambatan bumi adalah suatu perpindahan bumi melalui suatu hambatan atau benda. Lalu, apa yang dimaksud dengan perambatan bumi? Selanjutnya, fase gelombang. Besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Beda fase. Perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Selanjutnya terdapat periode bandul. Bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik, yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Selanjutnya terdapat peristiwa pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Gelombang air dan bumi adalah gelombang mekanik. Contohnya,
Gelombang cahaya dan radio adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya dapat dipantulkan oleh cermin. Selanjutnya terdapat video gelombang. Selanjutnya tentang perambatan bunyi. Perambatan bunyi adalah suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Lalu, apa yang dimaksud dengan perambatan bunyi? Apa yang dimaksud dengan perambatan bunyi? Perambatan bunyi adalah suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Lalu, apa yang dimaksud dengan bunyi itu sendiri? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu getaran. Gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal karena perambatannya membentuk pola rapatan dan renggangan. Gelombang bunyi membutuhkan medium dalam perambatannya. Selanjutnya ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi memerlukan medium. Karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak, maka dalam pergerakannya gelombang bunyi memerlukan media penghantar atau medium. Yang kedua, dapat dipantulkan. Bunyi juga dapat dipantulkan atau refleksi. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan atau refraksi. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Yang keempat, mengalami pelenturan. Bunyi juga memiliki sifat dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Hal ini karena gelombang bunyi memiliki panjang dalam rentang cm sampai beberapa meter, sehingga menjadi lebih mudah mengalami difraksi. Kelima, yaitu mengalami perpaduan. Bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda, namun apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengarnya lebih keras lagi. Yang keenam, termasuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Selanjutnya ada karakter bunyi. Yang pertama itu ada nada dan desa. Nada ialah gelombang bunyi yang frekuensinya teratur, dan desa ialah gelombang bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Terus kekuatan bunyi, keras atau lemahnya bunyi yang terdengar, dan timbre, yaitu umumnya sumber nada tidak bergetar hanya pada dasarnya, tetapi disertai pula oleh nada-nada atasnya. Gabungan nada dasar dan nada atas menghasilkan bentuk gelombang tertentu untuk setiap sumber nada yang menunjukkan warna bunyi atau timbre dari sumber nada. Selanjutnya ada jenis-jenis bunyi. Yang pertama itu ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik ialah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Contohnya itu bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Audiosonik yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Dan yang terakhir ada ultrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Nama saya Nurul Hidayanti, izin melanjutkan materi yang dibawakan teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai karakter bunyi. Menurut hukum Mersenne menyelidiki hubungan frekuensi yang akan dihasilkan oleh senar yang bergetar dengan panjang senar, penapak senar, tegangan, dan jenis senar. Hukum Mersenne memiliki faktor di antaranya yaitu panjang senar. Semakin panjang, maka semakin rendah frekuensi yang akan dihasilkan. Luas penampang, semakin besar luas penampang senar, maka semakin rendah frekuensi yang akan dihasilkan. Yang ketiga ada tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, maka semakin tinggi frekuensi yang akan dihasilkan. Yang keempat ada masa jenis senar. Semakin kecil masa jenis senar, maka semakin tinggi frekuensi yang akan dihasilkan.
Selanjutnya yaitu pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi dapat mengalami pemantulan. Menurut Tipler 1991, pemantulan bunyi mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian berkas yang terpantul membentuk sudut dengan garis normal permukaan yang besarnya sama dengan sudut berkas datang. Sebaliknya berkas yang ditransmisikan akan dibelokkan dan menjauh ke garis normal, bergantung pada mediumnya ya. Selanjutnya ada jenis-jenis pantul. Yang pertama yaitu ada bunyi yang memperkuat bunyi asli. Contohnya yaitu suara seseorang yang berada dalam ruangan yang sangat kecil, maka suara tersebut akan terdengar sangat jelas ya. Kemudian ada gaung. Contoh dari pemantulan bunyi gaung itu seperti contohnya kita sedang menonton bioskop nih teman-teman, kan di ruangan yang luas dan tertutup, dan di situ pasti kita bakalan melihat layar dengan ada suara, dengan di mana-mana ada speaker, dan dalam satu ruangan tersebut pasti suara itu tuh bakalan terdengar sangat jelas dan sangat keras gitu ya. Selanjutnya ada gema. Contohnya yaitu adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dasar atau suatu ruangan. Selanjutnya yaitu penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi adalah perubahan energi bunyi menjadi suatu benda lain, biasanya panas ketika melewati suatu bahan atau ketika menumbuk suatu permukaan. Selanjutnya yaitu ada efisiensi penyerapan bunyi, yaitu suatu bahan pada suatu frekuensi tertentu dinyatakan oleh koefisien penyerapan bunyi. Kemudian, koefisien penyerapan bunyi tersebut adalah suatu permukaan bagian dari energi bunyi yang datang dan diserap atau tidak dipantulkan oleh permukaan. Kemudian, koefisien ini dinyatakan dalam huruf Greek A. Nilai A dapat berada dalam 0 dan 1. Menurut Dul 1972, penyerapan bunyi juga dapat diserap. Dan benda yang dapat menyerapkan bunyi yang pertama yaitu ada karpet, ada wol, goni, kain, busa, dan kertas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Semoga bisa berguna dan bermanfaat ya, dan bisa menambahkan wawasan pengetahuan teman-teman semua. Kurang dan lebihnya kelompok 1 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.